Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Hasrimi dengan NPM 240310101035 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan Ibu Khadijah Rizky Lestari. Saya akan menjawab 4 pertanyaan ujian, yaitu soal yang pertama, pembagian atau penggolongan norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma hukum, yang keempat ada norma sosial, yang kelima ada norma moral. Norma agama contohnya larangan mencuri dalam agama Islam dan sanksinya pelanggaran dapat dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat atau komunitas atau sanksi spiritual seperti dosa. Yang kedua ada norma kesopanan, contohnya mengucapkan salam saat bertemu orang lain, tidak mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Sanksinya pelanggaran dapat mengakibatkan penilaian negatif dari masyarakat, bisa kehilangan reputasi dan dijauhi oleh orang lain. Yang ketiga norma hukum, contohnya larangan melakukan pembunuhan. Sanksinya dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Yang keempat ada norma sosial, contohnya ketentuan untuk menghormati orang tua. Sanksinya pelanggaran dapat mengakibatkan teguran dari masyarakat atau sanksi sosial seperti kehilangan dukungan dari keluarga atau teman. Yang kelima ada dari norma moral, contohnya kejujuran dalam berbisnis. Sanksinya pelanggaran dapat menyebabkan rasa bersalah, kehilangan kepercayaan dari orang lain, atau dampak negatif pada hubungan pribadi dan profesional. Yang kedua, sistem hukum yang diberlakukan dan yang dikenal saat ini. Yang pertama ada sistem hukum umum atau common law, ciri-cirinya berbasis pada presiden atau putusan pengadilan. Hukum berkembang melalui keputusan hakim. Contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Karakteristiknya fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Hakim memiliki peran penting dalam interpretasi hukum. Yang kedua ada sistem hukum sipil atau civil law. Ciri-cirinya berbasis pada kodifikasi hukum yang tertulis. Hukum ditulis dalam undang-undang yang jelas. Contoh negaranya Prancis, Jerman, Jepang, dan Indonesia. Karakteristiknya, hakim berfungsi sebagai penerap hukum yang tertulis tanpa menciptakan presiden. Yang ketiga ada sistem hukum campuran. Ciri-cirinya menggabungkan elemen dari sistem hukum umum dan sipil. Terdapat pengaruh tradisi hukum lokal. Contoh negaranya ada Filipina, India, dan beberapa negara di Afrika. Karakteristiknya mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi hukum dalam praktiknya. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Ciri-cirinya berdasarkan pada ajaran Islam syariah yang mencakup aspek moral dan hukum. Contoh negaranya ada Arab Saudi, Iran, dan sebagian negara di Afrika Utara. Karakteristiknya mengatur aspek kehidupan pribadi dan publik, termasuk hukum keluarga dan pidana. Yang kelima ada hukum adat. Ciri-cirinya berbasis pada tradisi dan praktik masyarakat, tidak tertulis dan seringkali berubah seiring waktu. Contoh negaranya Indonesia seperti di Papua atau suku-suku di Afrika. Karakteristiknya mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial masyarakat setempat. Yang keenam ada sistem hukum internasional. Ciri-cirinya mengatur hubungan antar negara dan organisasi nasional berbasis pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Contohnya PBB, WTO, dan ICC. Karakteristiknya menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa dan kerjasama internasional. Soal ketiga, asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pembuat undang-undang, hakim, dan masyarakat dalam memahami dan menjalankan hukum. Asas hukum mencerminkan nilai-nilai moral, etika, serta keadilan yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang. Asas hukum berkontribusi dalam yang pertama ada panduan dalam pembuatan undang-undang, kedua menjamin keadilan, ketiga menciptakan kepastian hukum, keempat koherensi dan konsistensi, kelima evaluasi dan pengawasan, yang keenam ada mendorong partisipasi masyarakat. Soal keempat, penggolongan hukum dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama, penggolongan berdasar sumbernya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum tidak tertulis contohnya kebiasaan masyarakat yang diakui sebagai hukum adat seperti hukum adat Minangkabau di Indonesia. Yang kedua ada penggolongan berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, hukum yang berlaku saat ini. Contohnya, Undang-Undang tentang Penanggulangan Terorisme yang baru disahkan. Yang kedua, ada dari hukum yang sudah tidak berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah direvisi. Yang ketiga, itu ada penggolongan berdasarkan subjeknya. Yang pertama, hukum publik. Yang kedua, hukum privat. Hukum publik contohnya hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur tindak pidana dan sanksinya. Yang kedua, hukum privat contohnya hukum perdata seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang mengatur hubungan antara individu. Yang keempat, ada penggolongan berdasarkan fungsi dan tujuannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material contohnya hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seperti hukum waris dan hukum kontrak. Yang kedua ada hukum formal, contohnya hukum yang mengatur prosedur seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Yang kelima ada penggolongan berdasarkan tingkat peraturannya.
Ada dua, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional contohnya undang-undang yang berlaku di suatu negara, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang keperluan konsumen di Indonesia. Yang kedua ada hukum internasional, contohnya Konvensi PBB tentang hak anak atau Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Yang keenam ada penggolongan berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu ada hukum daerah dan hukum internasional. Hukum daerah contohnya peraturan daerah atau perda yang mengatur masalah khusus di suatu daerah, seperti perda tentang retribusi daerah. Yang kedua ada hukum internasional, contohnya hukum yang mengatur hubungan internasional, seperti hukum laut internasional yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNICLOS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.